lagi di Podcast, tempat ngobrol santai tapi tetap berbobot pastinya. That's right. Kali ini kita bakal kedatangan sosok yang di balik layar tapi perannya sangat penting, yaitu pembina OSIS. Oke, kalau kita ngomongin OSIS itu pasti bakal kebayang banget ya gimana aktifnya, gimana sibuknya mereka. Tapi kadang kita sering lupa ada pembina OSIS yang mendampingi mereka, mengarahkan, bahkan mungkin terjun langsung ke sana dan bisa jadi tempat curhat buat OSIS ya. Nah, makanya di kesempatan kali ini kita kupas bareng-bareng. Apa sih sebenarnya pembina OSIS itu, terus gimana tantangan mereka, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap pribadi para OSIS, para pengurus OSIS. Jadi buat kalian yang lagi aktif OSIS atau mau masuk OSIS bisa nonton sampai akhir ya. This is Podcast. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, ada baiknya kita kenalan dulu nih dengan sosok pembina OSIS kita kali ini. Oke, karena setiap orang pasti punya latar belakang dan pengalaman yang unik. Jadi kita bakal bacain dulu profilnya. Beliau adalah Bapak Tommy Wursito Adi, seorang guru sosiologi yang sudah mendampingi OSIS selama 4 tahun. Dengan pengalaman di bidang Dewan Mahasiswa, Organisasi GMNI, Koordinator SM3T Nusa Tenggara Barat, dan beliau juga dikenal sebagai sosok yang humoris, ceria, tapi tetap tegas. Oke, ya udah kita langsung masuk ke obrolannya aja ya. Oke, langsung saja kita panggilkan. Ini dia pembina OSIS kita, Pak Tommy. Halo Bapak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Makasih ya Bapak udah mau datang di acara podcast kita kali ini. Kami juga sangat senang sekali bisa ngobrol langsung sama Bapak. Nah, Bapak boleh dong diceritain gimana sih awalnya Bapak bisa dipercaya jadi pembina OSIS? Kalau dipercaya mah ketika baru datang di sini habis COVID apa ya? Ya karena mungkin kedekatan saya sama Pak Aik Surya selaku kesiswaan pada saat itu. Terus akhirnya ya sudah dipilihlah saya menjadi pembina OSIS. Oke. Jadi dari kapan Bapak dekat sama Pak Aik? Tahun 2021 akhir apa ya? Atau 2021 ya. 2021. Iya. Berarti udah lama ya di SMA 9. Berapa tahun tuh, Pak? Di SMA 9 ya 4 tahun berarti. 4. Iya, kan bisa jadi lebih gitu kan. Oke. Kalau boleh tahu nih menurut Bapak peran utama Bapak sebagai pembina OSIS itu apa? Peran utama saya yang jelas mensupport apa yang menjadi program-program OSIS tentunya. Kemudian membimbing anak-anak, kemudian melaksanakan dan memperlancar program-program yang telah disusun oleh anak-anak. Biasanya tantangan apa aja sih Pak yang paling berat gitu buat Bapak? Tantangan yang berat itu ya terjadi di tahun ini. Apa tuh? Semenjak adanya efisiensi anggaran dari Pak Presiden, untuk semua kegiatan OSIS itu kita melakukan atau mencari dana-dana sponsor dari luar. Jadi tantangannya tetap di tahun ini. Iya. Itu secara finansial. Kalau secara keorganisasian, kalau kalian kan usia-usia yang masih labil secara emosional. Jadi konflik intern di dalam organisasi itu menjadi tantangan dan hambatan tersendiri. Tapi selama ini mah it's okay. It's okay. Ya. All is well. Sama lagi. Nah, kalau ada momen berkesan nih, mau itu lucu, mau mengharukan, apa sih Pak, ada gak sih? Kayak yang bikin Bapak mikir, wah ini alasan saya buat buat jadi pembina OSIS gitu. Siap. Bagus banget pertanyaannya ya.
Jadi ketika kalian mengundang saya untuk podcast ini sebenarnya waktu angkatannya Rifki ya. Rifki itu berarti tahun Kemarin. tahun berapa Rifki ya? Tahun 2000 Kemarin. 24 2023 2024 yang awalnya memang mau melaksanakan ini. Tapi terkendala biaya kan. Terus terkendala peralatan, terkendala apapun itu akhirnya tidak bisa terlaksana. Makanya ini acara yang sangat keren menurut saya. Ini salah satu mewujudkan mimpi saya. Meskipun tidak di organisasi OSIS, tapi bisa muncul di jurnalistik atau di BIJAS. Seberapa seneng Bapak gitu? Dari Wah, 1 sampai 1 100. sampai 100 ya 99,9. Jadi kalian bisa memanfaatkan hambatan dan rintangan itu menjadi upaya untuk bisa mewujudkannya meskipun apa adanya. Iya, betul. Jadi jangan jadiin itu sebagai hambatan ya. Ya, tapi kalau yang kenapa saya harus bertahan di OSIS gitu kan, kisah haru gitu kan, ada banyak sebenarnya. Apa tuh? Salah satunya? Salah satunya si Rival lah ya. Mungkin kalian besok bisa undang si Rival untuk menjadi narasumber itu. Waktu dia kemarin apa ya, putra putri pelajar itu kan, itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa itu. Dari mau daftar aja sangat sulit tuh untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Tapi alhamdulillah bisa di ACC. Kita cari secara sendiri, secara sponsor. Oke, sponsor. Oke. Jadi perjuangan yang luar biasa. Terus apalagi? Kenapa kamu? Sama ya namanya ya? Iya, Sama-sama kita. CO2 katanya. CO2. Oke, katanya waktu Bapak kesini tuh ada guru hilang. Katanya. Apa itu tuh? Jadi Belum dengar gitu. Jadi saya itu tidak sebelumnya bingung juga gitu kan. Kok bisa guru hilang? Apa itu? Jadi dulu tuh apa namanya udah lolos di SMA 9. Ya. Tapi saya kan tidak punya kenalan siapa-siapa di Tasik. Makanya saya tidak masuk grup manapun dan tidak tahu itu tempatnya SMA 9 di mana, tidak tahu saya. Bisa. Makanya akhirnya ya terselamatkan lah oleh salah satu teman, Pak Dadan terutama. Akhirnya ditemukanlah saya, nomor saya. Jadi saya di sini paling akhir setelah 1 bulan berjalan. Berarti bukan hilang, terlantar. Bisa-bisanya. Oke. Oh iya, kalau dilihat dari sisi pengurusan OSIS nih, apa perubahan yang paling terlihat gitu? Oh, untuk kepengurusan OSIS perubahan yang sangat terlihat sekarang ada kaderisasi kan. Iya. Dulu kan tidak ada proses kaderisasi. Jadi semua orang bisa masuk ke pengurusan OSIS. Kemudian kita pecahlah jadi kader sama pengurus. Makanya sebelum jadi pengurus ada proses kaderisasinya. Itu perubahan yang sangat signifikan di pengurusan kita di SMA 9. Tapi kalau kader itu pasti jadi OSIS apa diseleksi lagi? Oh, diseleksi lagi. Jadi gitu. belum tentu kader itu lolos menjadi pengurus OSIS. Kita ada seleksi. Iya. Jadi misal nanti sudah menjadi pengurus OSIS, yaitu orang-orang yang sudah menjadi pilihan yang terbaik dari kita. Iya. Bentar deh Pak, suara Bapak kayaknya kurang enak nih. Aduh, Gimana? mau air putih apa kopi? Mau air putih saja. Tapi Sebentar kalau ya. kopi juga boleh. Boleh, oke saya bikinin, oke. Sebentar Pak. Oke. Keren sumpah. Ini acara terkeren yang pernah saya temui. Iya dong. Jess. Iya. Menurut Bapak, kualitas yang penting harus dimiliki buat calon ketua OSIS itu apa? Calon ketua OSIS. Sifat yang harus dimiliki atau yang penting untuk
calon ketua OSIS. Ya jelas rasa memiliki. Ya seperti kalian lah. Kenapa kalian harus bikin seperti ini dengan peralatan yang apa adanya? Coba apa alasannya? Kan pasti kalian memiliki Bijes. Kalian mencintai Bijes. Benar nggak? Sama. Oke. Tantangan terbesar Bapak waktu di OSIS? Kalau tantangan terbesar saya ya itu tadi. Ya akhir-akhir tahun ini ketika sudah ada efisiensi anggaran yang tidak sepenuhnya bisa dikeluarkan untuk kegiatan kesiswaan. Susah ya? Susah banget. Tapi kan kita bisa terlaksana. Kita bisa melaksanakan meskipun dengan apa adanya. Gitu. Wangi ya buatan aku gitu loh. Terima kasih Cahaya. Sama-sama. Kopi dulu. Boleh. Nah, lanjut ya Pak ya. Gimana cara pembina OSIS mendukung ide-ide kreatif dari apa sih pengurus OSIS gitu? Jadi kami para pembina tidak mau membunuh mimpi anak-anak, itu yang pertama. Ya. Jadi selama kita masih bisa, selama kita masih mampu, ya kita akan wujudkan itu. Iya. Ya termasuk Pak Apep untuk mewujudkan mimpi-mimpi kalian kan. Iya betul. Notis Pak Apep ya. Pak Apep keren. Nah, sejauh ini program OSIS apa sih yang bikin Bapak paling terkesan gitu? Program OSIS yang bikin terkesan banget gitu loh. Oke, debat tahun ini. Iya, melaksanakan debat tahun ini karena kan awalnya kita pernah debat LCC gitu, tapi kita memang belum mengundang guru-guru bahasa yang mengetahui teknik-teknik debat. Tapi setelah kita koordinasi sama guru-guru bahasa Indonesia, ya seperti yang bisa kita lihat, debatnya sangat keren. Bagus banget ya. Bagus banget. Oke. Kalau harapan Bapak nih buat pengurus OSIS gimana ke depannya, Kak? Mau apa? Oke, harapan saya yang pertama rasa memiliki tadi. Rasa memiliki itu sangat penting. Apapun masalahnya, apapun kondisinya, ketika dia memiliki rasa memiliki, ya apapun akan kita lakukan. Iya. Betul. Benar nggak? Seperti halnya kalau udah sayang udah gitu. Nah, gitu. Jadi rasa memiliki aja. Iya, Jadi itu apapun paling penting ya. tantangannya, ketika ada rasa memiliki keorganisasian itu pasti apapun bisa terlewati. Iya, betul. Oh ya, ini nih. Bapak pernah nggak ngalamin pengalaman yang lucu gitu pas lagi mendampingi OSIS kayak proker gitu, prokernya OSIS? Pengalaman yang Paling lucu, paling Unik bikin gitu. paling inget gitu. pengalaman yang lucu tuh ya ada, termasuk si Rafa itu kan. Si Rafa baru kemarin ya. Dia tak tanya Rafa kuat waktu pengurus pengkaderan dari kader ke pengurus kuat Pak. Tapi dia tidak bisa apa-apa. Ketika malamnya si Rafa tidak bisa apa-apa. Sakit tumbang ya. Akhirnya pulang Rafanya. Pagi-pagi dia Kuat dia. Rafa gimana sih? Gimana ya? Bisa-bisa tapi gak bisa. Omdo. Tapi ada rasa bangga sih. Meskipun dia sakit, meskipun dia apapun Tapi dia, keadaannya. iya, dia mau. Dia tetap mau ya. Nah, Bapak lebih suka OSIS ini acaranya gitu ya, outdoor apa indoor? OSIS. Iya, iyalah masa Bapak. Oke, kalau bicara latar belakang SMA 9 gitu. Kita lebih mengarah ke kegiatan-kegiatan outdoor. Oke. Meskipun kita juga mengadakan indoor seperti debat tadi kan. Tapi memang karakter dan budaya kita akan tampil maksimal ketika kita laksanakan di outdoor. Lebih seru ya? Lebih seru. Lebih seru. Nih Pak, sebelum ditutup kita punya sesi pertanyaan bonus nih. Tapi
Bapak jawabnya harus cepat. Oke. Jangan mikir lama-lama Oke, gitu. siap. Siap. Spontan gitu ya. Ya, harus spontan. Spontan. Siap gak? Ini bisa diedit nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. No. Ya, siap. Siap. Oke, tipe pemimpin yang Bapak suka itu yang tegas tapi pendiam atau yang ramai tapi gampang akrab? Yang tegas tapi pendiam. Oke, Bapak lebih suka pengurus yang inisiatif jalan duluan atau yang selalu rapatkan barisan? Rapatkan barisan. Oke, kalau misalnya ada kandidat yang selalu on time atau yang selalu bawa ide kreatif aneh-aneh, Bapak lebih condong kemana? Yang ide kreatif aneh-aneh. Oke, Bapak biasanya lebih klik dengan pengurus yang selalu rapi atau yang santai? Selalu rapi. Oke, kalau misalnya jadi siswa lagi nih, Bapak bakal pilih nongkrong di UKS atau nongkrong di ruang OSIS? Nongkrong di UKS. Kenapa? Bagus. Ya, kenapa pengen nongkrong di ruang OSIS? Di ruang UKS. Ya santai, we. Bisa tidur. Iya kan bisa tidur ada kasur. Ya benar sih. Nih, nih ya. Jangan cepet lagi. Dari semua kandidat, siapa yang menurut Bapak paling sering diskusi serius soal OSIS? Semua. Yakin? Yakin. Benar. Benar. Yang mana? Semua. Yakin? Iya, semua. Sekali lagi, Semua, yakin? yakin. Semua. Oke. Oke. Kalau harus pilih satu nih kandidat buat jadi partner kerja, Bapak mau pilih siapa kira-kira? Semua. Yakin? Yakin. Yang mana? Satu. Satu, kan satu. Enggak semua. Oke. Terus siapa kandidat yang paling sering kasih ide spontan? Semua. Jangan mikir dulu dong. Semua yakin. Oh, mikir Asli, dulu. iya. Tapi ada yang saya langsung loloskan waktu wawancara ada. Siapa tuh? Boleh clue? Si Sofa. Sofa. Kenapa? Oke. Si Sofa ya karena ide-idenya bagus. Jadi di luar nalar Cekatan semua. wawancaranya. Si Sofa kandidat 2. Tapi saya tidak memilih ya. Oke. Oh, disclaimer ya. Iya, Oke. saya tidak memilih pil kaos. Ya, netral. Kalau semua kandidat lagi lomba lari estafet nih, siapa yang Bapak percaya jadi pelari terakhir? Penentu kemenangan. Penentu kemenangan si Kenapa tuh? Aisyah. Kandidat 3. Iya. Ah. Kenapa? Tahu? Kenapa? Oke. Ais tuh pendiam, pemalu. Tapi dia bisa membuktikan dan mampu setelah menyelesaikan beberapa tahapan-tahapan seleksi. Oh, bagus. Jadi bisa saya percaya untuk membawa estafet terakhir kali maraton. Wih. Betul Cahaya. Ya. Dari semua kandidat nih, siapa yang paling ngingetin Bapak sama gaya kepemimpinan OSIS dulu? Ya si Nabila lah. Kenapa Nabila? Yang Nabila paslon nomor 1. ya karena dia MC kan. Jadi sering Oh iya. Iya. Oke guys, jadi ini bisa kalian tebak ya siapa yang bakal dipilih? Tebak aja ya. karena semua saya sebutkan ya saya. 1, 2, 3 tuh. 1, 2, 3. Oke. Oke. Ada nggak saran dari Bapak buat OSIS sama BJS gitu? OSIS kalau Buat OSIS. untuk hal seperti ini tuh terus saja. Nanti Pak Apep, terus para Wakasek, kita akan support penuh. Dan saya akan mengusahakan yang terbaik juga buat BJS. Cocuit. Terus saja melaksanakan program-program yang Siap sekarang apa Meskipun adanya ya. iya, Siap Oke. laksanakan. kita Bakal misal terus, cari subscriber tuh gampang nanti. Tiap tahun kita akan ada. Iya. Dan 10 tahun, 15 tahun yang akan datang kamu bisa lihat YouTube-nya. Oh, ini dulu saya. Aduh, iya. Aduh. Gitu. Ini bakal kangen banget. Iya. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Iya. Bapak Tommy Makasih udah Sama-sama. mau berbagi udah cerita. berbagi cerita, terus pengalaman di Podcast boleh? Pengalamannya, terus kritik atau Oke, pengalamannya bagus, hostnya seru. Iya. Mungkin awal-awal canggung ya. Iya, Canggung, gitu tapi ya. habis itu mengalir dan ada ini yang paling bagus karena Iya. keren. Untuk selanjutnya mungkin undang anak-anak Yang berprestasi? yang berprestasi, yang memotivasi gitu. Atau bisa juga kalian bikin podcast untuk mengundang
anak-anak yang mau mengklarifikasi sesuatu. Oh. Boleh Aduh. ditaruh di sini biar tidak ada rasa suudzon, Iya, biar iya, tidak ada benar, rasa benar. prasangka. Boleh. Boleh. Misal ada orang yang perundungan, Pak saya mau klarifikasi, undang aja. Atau Jadi bisa kalau kalian bikin ada kotak saran mengenai apa yang harus kalian ada di sini, boleh. bagus, Bagus banget, bagus. bagus banget. Oke, makasih idenya. Eh, itu ide. Iya. Jadi guys, ini tuh bisa jadi inspirasi buat kalian yang mau masuk OSIS atau masuk ke pengurusan ya. Ngobrolnya boleh selesai. Tapi cerita harus tetap jalan. Asik. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton di podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.